Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitternya @mistinim yang berjudul Angkara Loka. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita Gerbang Samsara dan Nirvana. Buat teman-teman yang mau langsung membaca ceritanya dan cerita-cerita lainnya, bisa mengunjungi akun Twitter @mistinim yang linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Angkara Loka. Begitu semua bermula. Walau usai sudah kisah Gerbang Samsara dan Nirvana, tapi masih menyisakan sebuah tanda tanya yang tak kunjung bertemu dengan jawabannya. Meski peristiwa kelam yang terulang itu kini selesai, namun Sang Pencipta selalu memberikan berbagai pertanda kepadanya melalui berbagai cara, entah dengan maksud apa. Ia sebagai seorang hamba hanya mencoba merangkai benang antara ruang dan waktu demi menemukan sebuah jawaban yang akan menjadi petunjuk bagi langkahnya. Bersama Arya, kini Panji kembali disuguhkan dengan hal yang lebih menantang. Setelah 2 tahun Panji dan Arya berhasil menutup tempat yang menjadi kisah kelam bagi desa Salangkarangan, kini keduanya kembali menjalani kehidupan seperti semula. Menjadi pengrajin gerabah sekaligus mengatur usaha mebel milik Pak Dedodo. Meski begitu, keduanya tak pernah lupa dengan apa yang terjadi dengan mereka sebelumnya. Dari sanalah mereka bisa mengambil banyak pelajaran hingga bersiap untuk hal-hal yang akan datang selanjutnya. Samsara yang menuju Nirvana belum usai dengan datangnya Angkara Loka. Kisah baru membawa Panji kembali terhubung dengan ruang dan waktu astral. Bersama Arya Adipati Durpa dan Jagadia Reksa bersiap menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar dari Sang Pencipta. Cahaya arunika dari ufuk timur mulai terlihat menembus sela-sela kamar Panji. Ia dengan mata yang masih terpejam larut dalam tidurnya seketika terkejut karena ulah Arya. "Panji, bangun, bangun woi!" teriak Arya di pagi buta sambil menggoyangkan tubuh Panji. Panji yang masih setengah sadar itu pun memaksa membuka mata yang masih berat terpejam. Dengan suara serak, Panji pun menjawab, "Hah? Ada apa, Ar? Pagi-pagi begini bikin kaget aja." Arya yang berdiri di hadapan Panji hanya tertawa puas melihatnya. "Hahaha, makanya bangun. Tuh dipanggil Abah." Dengan terburu-buru, Arya lalu pergi meninggalkan Panji. Sementara Panji hanya mendam kencang, tenaganya belum terkumpul sempurna. Namun dipaksa untuk bangkit dari ranjangnya. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, ia menuju kamar mandi hendak membersihkan diri seraya mengambil wudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Dalam lamunannya, ia mengingat berbagai kejadian yang selalu terulang dalam mimpi. Ia rasa mimpi itu membawa pertanda akan adanya sesuatu yang lebih besar datang pada mereka, entah cepat atau lambat. Ia masih mengingat jelas ucapan Mbah Darmo kala itu tentang sosok nenek tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia sungguh tak mengerti, semua pikiran itu berkecamuk. Ia semakin larut dalam lamunan sampai tak sadar berapa lama ia berdiam diri di dalam. Dari luar, terdengar ketukan yang amat kencang, disusul dengan teriakan Arya yang terdengar nyaring membuyarkan lamunannya. "Panji, kamu mandi atau tidur lagi, hah? Itu Abah nunggu buat sholat subuh berjamaah." Mendengar hal itu, membuatnya langsung tersadar. Ia segera bergegas menyelesaikan urusannya, seraya mengambil air wudhu. Kemudian segera menghampiri Pak Dedodo yang sudah menunggunya. Sedari tadi, Panji masih dibuat bingung memikirkan sesuatu mengganjal akan ucapan Mbah Darmo yang seakan terulang dalam pikirannya. Namun, diniatkan olehnya jika memang itu sebuah firasat baginya, pasti Sang Pencipta akan memberikan jawaban. Dari kejauhan, tampak Pak Dedodo dan juga Arya sudah terduduk menunggu Panji. Menyadari kedatangannya, Pak Dedodo segera beranjak. "Akhirnya sudah selesai. Mari jamaah dulu," ucapnya kemudian. Panji segera menggelar sejadah dan memakai kopiah hendak melaksanakan ibadah. Pagi menyambutnya dengan penuh teka-teki yang memutar di kepala. Akan tetapi, ia memaksakan diri untuk merasa tenang agar khusyuk dalam sholatnya. Walau angin berhembus kencang, membawa udara dingin menusuk tulang. Namun, hal itu tak menggoyahkannya untuk terus fokus membaca bacaan sholat hingga rakaat terakhir. Hingga tiba di akhir ibadah,
Panji mulai mendekat lalu duduk di samping Pak De Dodo. "Pak De, ada yang ingin Panji bicarakan," ucapnya dengan penuh keraguan. Mungkin hal itu disadari oleh Pak De Dodo. "Ada apa, Nak? Segera katakan apa yang ingin kamu katakan," ucap Pak De Dodo sambil mengelus pundak Panji. Disaksikan Arya yang ada di samping Panji, ia kini mulai mendekatkan diri ikut larut dalam obrolan keduanya. Sebenarnya, beberapa malam belakangan ini ada yang mengganggu perasaan Panji. Sepertinya siang ini Panji kembali ke desa dulu menjenguk kakek, ucap Panji beralasan. Panji kini tinggal bersama Arya. Tujuannya untuk membantu mengurus mebel kepunyaan Pak De Dodo. Sejak 2 tahun lamanya, kini ia merasa harus kembali ke desa menemui Ki Sangki. Entah mengapa, firasat buruknya turut membawa niat Panji untuk pergi kembali ke desa Salangkarangan. "Siang ini pergilah ke desa bersama Arya, Nak." Persetujuan dari Pak De Dodo membuat Panji tampak senang. Ia tak sabar bertemu dengan Ki Sangki. Begitu juga dengan Arya. Sembari menunggu waktu siang datang, Panji masih sibuk menyiapkan beberapa potongan kayu untuk diukir oleh Pak De Dodo. Usaha mebel Pak De Dodo yang bisa dibilang cukup besar membuatnya kewalahan. Itu sebabnya Pak De Dodo meminta Panji untuk membantu karena sebelumnya hanya Arya saja tidak cukup. Setelah beberapa pekerjaan sudah ia selesaikan, bersamaan dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 13, Panji segera bersiap untuk pergi ke desa Salangkarangan. Sambil membereskan sisa-sisa potongan kayu, dari kejauhan ia sudah melihat batang hidung Arya yang sedang berjalan ke arahnya. Lelaki gagah itu dengan santainya menepuk keras pundak Panji. "Ayo pergi sekarang, sudah gak sabar nih," ajaknya sedikit memaksa. Panji yang sudah membereskan beberapa potongan kayu itu pun segera beranjak. "Bersiaplah dulu, Ar. Setelah ini aku menyusul." Setelah selesai membereskan sisa-sisa pekerjaannya, ia segera bergegas menemui Arya. Tak lupa ia menyiapkan beberapa baju ganti dan juga beberapa makanan untuk dibawa ke rumah Ki Sangki. Setelah semuanya sudah siap, ia segera bergegas keluar menemui Arya. Lelaki gagah itu sudah terlihat duduk di motor tua yang terparkir di halaman rumah. "Ar, ayo, aku sudah siap," pekik Panji ke arah Arya. Arya beranjak dari duduknya langsung menghidupkan motor tua yang sudah ia tumpangi. Disusul oleh Panji yang mendekat lalu naik ke atas motor. Arya segera menarik gas sehingga motor itu pun melaju. Begitu kencang meninggalkan rumah Pak De Dodo. Mereka mulai menjauh dari desa Lamawara menuju ke desa Salangkarangan. Sepanjang jalan Panji hanya terdiam, melamun memikirkan sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Sesekali Arya menepuk kaki Panji. Namun, Panji tak segera sadar hingga Arya mencubit kencang. Panji terperanjat sambil memegangi kakinya. "Aduh, sakit, Ar!" Cubitan Arya membuyarkan lamunannya. Arya pun tertawa. "Habisnya, dari tadi kamu dipanggil gak dengerin, Pan. Malah ngelamun. Awas loh, nanti kesambet," ucap Arya. Motor tua itu mulai melaju di atas jalanan beraspal. Kini mulai masuk ke desa yang mereka tuju, yaitu desa Salangkarangan. Di tengah perjalanan, kumandang azan sudah terdengar mengiringi laju motor yang mereka tumpangi. Sudah 2 tahun lamanya, mereka tak mengunjungi desa tersebut. Tak ada yang berubah di sana. Masih terlihat asri dengan warga-warga yang ramah selalu menyambut setiap tamu yang datang ke desa tersebut. Tak lama setelah masuk ke desa Salangkarangan, sudah terlihat dari kejauhan sebuah rumah joglo dengan halaman luas dan hijau. "Alhamdulillah sampai juga. Ayo, aku gak sabar ketemu kakek," ajak Panji dengan antusias, sembari turun dari motor yang dikendarai Arya. Langkah Panji terus diiringi oleh Arya yang berada di belakangnya. Sudah lama sekali ia tidak menginjakkan kaki ke tanah kelahirannya, semenjak kejadian mengerikan di Segara Getih. Rumah joglo dengan kayu jati yang masih kokoh berdiri di hadapan Panji. Ia seperti dibawa ke masa kecilnya bersama kehangatan keluarga yang tak lagi ia rasakan. "Assalamualaikum, Kek. Ini Panji dan Arya datang." Tak berselang lama, terdengar suara langkah dari balik pintu yang diketuk oleh Panji. Pintu dibuka begitu pelannya. Dari balik pintu itu, terlihat perawakan Ki Sangki. Dengan kulit keriput tuanya, tapi tetap terlihat sehat dan bugar. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah cucu kakek datang juga," ucap Ki Sangki segera memeluk Panji. Tak terasa, air mata menetes mengenai kulit tuanya itu. "Masuklah dulu. Sudah waktunya sholat. Sana segera sholat dengan Arya," titah Ki Sangki sembari melangkah masuk ke dalam rumah.
Panji tampak begitu senang melangkahkan kaki lagi ke rumah yang sudah lama tak ia kunjungi. Begitu juga dengan Arya. Mata Panji tak henti melihat sekeliling rumah sambil berjalan masuk menyusul Kisangki. Benar-benar tak ada yang berubah di rumah tersebut. Bahkan foto ayah dan ibunya yang terpajang di ruang tamu. Begitu juga dengan kamarnya yang masih terlihat rapi semenjak ia pindah ke rumah Pak Dedodo. "Yuk, sholat dulu Ar, keburu habis waktunya." Panji segera berjalan hendak mengambil wudhu. "Iya Pan, tunggu aja di musola, aku nyusul." Keduanya segera menginjakan kaki di musola kecil milik Kisangki untuk melaksanakan sholat. Sajadah yang sudah digelar, tak lupa dengan kopiah yang dikenakan. Begitu nikmat ibadah yang Panji lakukan di rumah yang sederhana, namun penuh kenangan baginya. Setelah selesai salam, tak lupa keduanya berdoa seraya membaca amalan kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, di tengah nikmatnya ibadah yang Panji rasakan, sesuatu mengganjal kembali mengganggu fokusnya. Namun, ia paksakan untuk terus membaca amalan hingga memejamkan mata. Tapi, perasaan itu selalu datang menyertai. Bayangan sosok nenek tua yang pernah ia dengar sebelumnya terlintas di pikirannya. Masih menjadi pertanyaan baginya tentang pertanda yang selalu datang, terlebih kepada sosok nenek tua yang selalu ada di mimpinya akhir-akhir ini. Bisikan samar-samar terdengar, bersamaan dengan hembusan angin yang sangat dingin menyentuh punggungnya. "Saampuh-ampuh manungso, durung mesti bisa ngelawan pikiran lan nafsu dewi. Iku pertanda Panji." Sekuat-kuatnya manusia, belum pasti bisa mengalahkan pikiran dan nafsunya sendiri. Itu pertanda Panji. Suara yang sudah melekat di telinga Panji memberikan pertanda baginya. Sebuah pesan yang dibawa oleh Prabu Sangkalangit mengawali sebuah ikhtiar Panji tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan Panji membuka mata, meski masih terbayang oleh sosok nenek tua yang selama ini memberikan tanda tanya baginya. Ia segera beranjak, lalu mengajak Arya menemui Kisangki untuk menanyakan suatu bisikan yang datang kepadanya. "Mungkin kakek sudah tahu," ucap Panji dalam hati. Keduanya berjalan, hendak menemui Kisangki yang sedang berada di halaman rumah belakang. Hamparan kebun singkong dan jagung memanjakan mata. Dari kejauhan, mereka disambut dengan lambaian Kisangki. "Duduklah dulu," ucap Kisangki sembari mengisap batang rokoknya. "Kek, Panji kemari karena ada yang ingin Panji tanyakan," ucapnya. Sesuai dugaan Panji, Kisangki hanya tersenyum mendengar ucapannya, seakan sudah mengetahui apa yang akan ia tanyakan. "Kakek sudah mendapat pertanda dari Prabu Sangkalangit. Tak perlu khawatir, sebentar lagi orang yang mencari kamu akan datang," ucap Kisangki. Mendengar hal itu membuat Panji kembali bertanya-tanya tentang siapa yang akan datang mencarinya dengan tujuan apa. Begitu juga dengan Arya. Ia hanya menatap heran ke arah Kisangki sembari menelaah maksud dari ucapannya. "Maksudnya kek, siapa yang akan datang mencari Panji itu?" tanya Panji kemudian. Belum dibalas oleh Kisangki, Arya ikut menimpali. "Nggak perlu takut, berbahaya atau tidak, orang yang mencari kamu bisa mati duluan di tanganku kalau macam-macam," ucap Arya yang tampak kesal. Kisangki tak memberi jawaban apapun tentang siapa yang akan datang kepada Panji. Seperti bermain tebak-tebakan, beberapa pertanyaan berkecamuk di pikirannya, membuat ia merasa semakin tak tenang. Arya yang melihat Panji gelisah hanya mengelus pundak seperti memberi isyarat semuanya akan dilalui bersama Arya. "Mak ya, nama sosok nenek tua itu Panji," ucap Kisangki tiba-tiba. Entah bagaimana Kisangki akan bisa menebak tentang sosok yang selalu hadir dalam mimpi Panji akhir-akhir ini. Ia tak menyangka pula Kisangki mengetahui nama sosok nenek tua itu. Kedua mata Panji terbelalak sambil menoleh ke arah Kisangki tanpa mengatakan apapun lagi. Sementara Kisangki, ia segera beranjak meninggalkan mereka yang sedari tadi masih terduduk di bawah pohon mangga. "Kira-kira siapa yang akan datang?" tanya Arya kemudian. Panji segera menghela nafas panjang, berharap sesuatu yang datang kepada mereka tidak memberatkan. "Entahlah Ar, kita tunggu saja. Cepat atau lambat, pasti semuanya akan terjadi." Dengan raut wajah gelisah, Panji menjawab ucapan Arya. Tak ada perbincangan apapun lagi setelahnya. Mereka sama-sama merenung, ditemani oleh angin dan kicauan burung camar yang asik terbang di atas keduanya. Sesekali, Arya hanya menepuk pundak Panji tanpa berkata apapun. Selang beberapa saat, terdengar suara panggilan kepada mereka. "Panji, Arya, kemari. Orang yang mencari kalian sudah datang," teriak Kisangki dari kejauhan.
Mendengar teriakan Kisangki membuyarkan lampunan keduanya. Mereka saling bertatapan. Entah siapa yang datang pada mereka kali ini masih menjadi tanda tanya. Keduanya segera beranjak, memantapkan langkah sembari menyiapkan mental untuk menghadapi seseorang yang datang. Baik buruknya, biarlah sang pencipta yang mengatur jika sudah menjadi takdir bagi keduanya. Akan tetapi, rasa takut, gelisah, dan bingung menjadi satu, mengganggu pikiran Panji, sambil berusaha menerka siapa yang datang kepadanya. Di halaman rumah Kisangki yang luas, terparkir sebuah mobil mewah yang entah siapa pemiliknya. Melihatnya membuat Panji kebingungan. Begitupun dengan Arya. Mereka tak bisa menerka siapa pemilik mobil yang datang menemui mereka. Namun, betapa terkejutnya Panji melihat siapa yang datang mencarinya. Ia kawan lama Panji, seorang anak dari orang terpandang yang ia kenal semasa sekolah. Assalamualaikum Panji. Alhamdulillah, akhirnya ketemu kamu juga. Itu adalah Daryo, kawan lama Panji. Kedatangan Daryo yang tak terduga mampu mengusir semua tanda tanya dalam benaknya. Meski ia belum tahu apa tujuan lelaki itu datang, tetapi ia tak menerka bahwa firasat buruknya akhir-akhir ini bersangkutan dengan Daryo. Panji segera menyambut kedatangan Daryo dengan hangat, mempersilahkannya untuk masuk dan duduk di ruang tamu sederhana milik Kisangki. Namun perlakuan baik yang Panji berikan berbanding terbalik dengan Arya. Lelaki itu justru menatap Daryo dengan penuh kecurigaan. Sembari duduk di samping Panji, Arya segera berbisik kepada Panji. "Apa kamu tidak lihat ada sosok perempuan dalam mobilnya?" Mendengar hal itu, membuat perasaan tak enak tiba-tiba muncul. Apalagi melihat sikap Daryo yang mencurigakan. Bahkan kedatangannya pun tak dapat mereka tebak. Akan tetapi, Panji berusaha tetap tenang meski sedari tadi Arya mulai berbisik kembali. Hanya saja, ia tak ingin membuat Daryo merasa tidak nyaman. Terlebih, ia tidak tahu betul apa tujuan Daryo datang. "Ada apa yuk? Kenapa datang kemari mencari aku?" tanya Panji. Lelaki yang ada di hadapan Panji itu sedari tadi hanya tertunduk. Sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Bahkan, ia tak berani sedikit pun menatap ke arah Panji. "Tujuanku kesini ingin meminta pertolongan. Tolong," ucap Daryo sambil memohon. Kini isak tangis mulai terdengar dari gemetar nada bicaranya. Arya yang masih merasa curiga itu segera menggertak. "Sudahlah, jujur saja. Kedatanganmu kemari untuk apa?" Emosi tak dapat tertahankan dalam diri Arya. Panji yang menyadari hal itu berusaha menahan Arya. Sudah tenang." Emosi Arya yang meluap bukan tanpa sebab. Ia hanya tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Namun sikap Panji sebaliknya. Ia merasa iba melihat Daryo menangis di hadapannya. Entah masalah buruk apa yang sedang menimpa, sampai bersusah payah mencari Panji. Daryo dengan isak tangis itu kemudian mulai membuka suara. "Sudah sejak sebulan lalu, ibuku sakit tidak jelas, Pan. Selain ibu, kakak perempuanku juga bersikap aneh." Panji segera mendekat sembari menepuk-nepuk pundak Daryo. "Ceritakan saja yuk. Insya Allah pasti aku bantu kalau sudah menjadi tanggung jawabku membantumu." Daryo kemudian menoleh sambil menyeka air matanya. Dengan dalam ia meraup wajah. "Aku curiga kakakku dan suaminya melakukan ritual aneh sebelum kejanggalan itu terjadi. Sebab malam sebelum ibu sakit, aku melihat keduanya bertingkah aneh, mengendap-endap keluar ketika malam yang rupanya bertujuan untuk mengubur bangkai ayam hitam dan kepala kambing di belakang rumah. Aku nggak tahu untuk apa. Setelah semua yang kulihat terjadi, begitulah ibu jatuh sakit," beber Daryo. Entah mengapa, setelah mendengar penjelasan Daryo, membuat Panji merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Daryo. Walau ia belum tahu secara pasti apa yang terjadi. Akan tetapi, semenjak kedatangan Daryo, firasat Panji selalu mengarah kepada sosok nenek tua yang hadir di dalam mimpinya. "Ya sudah yuk, besok aku kesana untuk berkunjung, sekaligus memastikan kebenaran dari yang kamu katakan. Pesanku, tetap jaga ibadah. Kabari aku saja kalau ada hal yang aneh lagi." Tanpa berpikir panjang, ia segera memberikan nomor teleponnya kepada Daryo. Daryo nampak senang. Sambil beranjak, ia bersimpuh pada Panji sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di sisi lain, Panji merasa bahwa takdir begitu cepat membawanya bertemu dengan hal yang berhubungan dengan mereka lagi. "Alhamdulillah, makasih banyak, Pan. Datang saja ke desa Sendanglor besok. Aku pamit dulu," ucap Daryo seraya berpamitan kepada Panji. Mobil mewah yang terparkir di halaman luas Kisangki mulai berpindah ditumpangi oleh Daryo. Mobil yang dipacu begitu kencang meninggalkan pekarangan rumah tanpa meninggalkan satu jawaban. Namun Arya menyadari sesuatu lagi.
Ada lagi, sosok perempuan berambut panjang, tapi kulitnya pucat, ucap Arya. Sedari tadi Panji tak melihat apa-apa, meski ia sudah memicingkan mata. Aku gak lihat, Ar. Ya sudah, semoga itu memang pertanda. Kita buktikan saja kalau sudah berkunjung ke rumahnya Daryo. Panji segera beranjak meninggalkan Arya. Tapi baru beberapa langkah ia masuk ke dalam rumah, malah disambut oleh sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat seperti yang dikatakan oleh Arya. Sosok wanita itu terduduk di kursi sambil tersenyum menyeringai ke arahnya. Namun bukan rasa ngeri yang datang ketika ia melihat sosok tersebut, melainkan rasa iba. Kondisi sosok wanita yang ia lihat, kedua pergelangan tangannya terluka seperti disengaja. Wajah manisnya tak terlihat lagi tertutup pucat kulitnya. Astagfirullah. Panji tak henti berucap melihat sosok yang semakin mengerikan penampakannya. Ia hanya tersenyum menyeringai ke arah Panji, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Arya segera menyusul dari kejauhan. Ia mulai menyadari. Panji, sadar! Pekik Arya sambil menarik keras tubuh Panji. Panji terkejut, merasapkan degup jantungnya yang begitu kencang. Arya menariknya sangat kasar hingga terguncang seluruh tubuhnya. Bibirnya gemetar. Ar, apa kamu lihat sosok itu? Arya tidak langsung mengatakan apa yang ditanyakan oleh Panji. Melihat wajah Panji yang sekarang sudah pucat, ia segera memapah tubuh Panji yang sudah lemas tak berdaya, seakan energinya terkuras habis oleh sosok yang dilihatnya. Kek, Panji sudah pingsan, ucap Arya melihat Panji yang sudah tergeletak di atas tikar. Arya mempercepat langkahnya. Di halaman belakang, Kisangki sudah terlihat tengah terduduk sambil memberi makan itik peliharaannya. Melihat Arya yang sempoyongan, Kisangki mulai beranjak. Sudah, angkat aja ke kamar, biar kakek obati, pintanya segera. Arya segera memapah tubuh Panji, dibawa ke dalam kamarnya Kisangki. Tubuh Panji sudah begitu lemas, telapak tangannya terasa dingin. Arya segera merebahkan Panji yang mulai tak sadarkan diri. Sementara Kisangki kini duduk bersila di samping Panji, sambil mengeluarkan beberapa lembar daun sirih lalu ditempelkan ke tubuh Panji. Arya hanya bergumam sambil melihat betapa lihai Kisangki mengobati Panji hanya dengan beberapa lembar daun. Baru juga datang udah kayak gini. Kisangki yang tengah sibuk mengobati Panji hanya berdam kencang. Biarlah, semua sudah menjadi jalannya Ar, lakukan saja. Selang beberapa saat setelah Kisangki mengobati serta memberi air doa, Panji segera sadar. Ia terperanjat dengan sekujur tubuhnya yang sudah dibasahi oleh keringat. Nafasnya memburu seakan ia lepas berlari puluhan kilometer jauhnya. Arya dengan sigap menuangkan segelas air. Panji, tenanglah dulu. Ini minum. Arya segera mengulurkan air tersebut. Beberapa tegukan air segera Panji minum hingga habis tak bersisa. Kerongkongannya kering. Rasanya seperti menahan dahaga yang begitu lama. Ia tersadar dengan perasaan yang masih berkecamuk dalam benaknya. Terlebih hal itu tentang kedatangan Daryo. Gawat Ar, kita nggak tahu siapa sosok perempuan itu dan apa hubungannya dengan Mak Yah juga, ucap Panji tiba-tiba. Tenanglah dulu Pan, bukan cuma kamu yang merasa janggal, aku dan kakek juga merasakannya, ucap Arya menenangkan Panji. Akan tetapi, pertanyaan demi pertanyaan berlalu lalang di benak Panji. Kejadian setelah datangnya Daryo sudah memberikan gambaran akan firasat buruk yang selama ini menghantuinya. Terlebih tentang siapa sosok Mak Yah dan apa hubungannya dengan keluarga Daryo. Demikian cerita Angkara Loka bagian pertama. Nantikan bagian kedua di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.